kelompok 12 akan membahas tentang wakaf sebagai instrumen investasi tabung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabi Hadi Malaysia dan rekan saya bernama Safita Rizkyah. Dan yang saya hormati dosen pengambil kita, Dr. Halina S.A. dan teman-teman yang saya baiklah semua peserta itu ini kan kami memaparkan hasil dari kami kepada kita dan sudah dapat dipersiapkan. Contoh merupakan salah satu industri ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sejak masa Rasulullah dan para sahabat bahwa telah menjadi bagian penting dalam kehidupan dan masyarakat Islam. Dapur wakaf pada masa awal Islam memiliki urutan tanah, kebun, sumur, bangunan dan memanfaatkan kepentingan pendidikan seperti masjid, pendidikan, dan pelayanan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tapi juga fungsi sosial yang sangat berat. Namun demikian, era modern pengelolaan wakaf di banyak negara terus Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih dominannya pengelolaan wakaf yang bersifat sedikit dan tradisional, sehingga belum mampu memberikan dampak dalamnya sebelumnya. Padahal jika dikelola secara produktif, wakaf dapat menjadi salah satu instrumen investasi publik yang mampu mengurangi ekonomi dan mengurangi kesulitan. Mengurangi kesenjangan sosial. Saya demikian, wakaf menjadi bagian besar untuk dikembangkan sebagai instrumen investasi publik yang berkelanjutan. Namun, saat ini belum pengelolaan yang profesional, sistematis, dan berbasis penerapan yang kuat, termasuk melalui peran najis dan lembaga keuangan syariah. Edukasi wakaf dan wakaf dan ideologis dari Arab yaitu wakaf dan wakaf yang berarti menahan, menghentikan, dan menetapkan sesuatu pada tempat. Dalam pengertian dan ideologis, wakaf adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memisahkan atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk ditahan. Pokoknya tidak dimanfaatkan hasil atau digunakannya bagi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariat. Hasil akibatnya suatu wakaf sangat dipercepat oleh kemampuan Nazir dalam mengelola hasil wakaf secara profesional dan produktif. Secara umum, tugas tentang Nazir meliputi pengadministrasian kantor wakaf, pengolahan dan pengembangan hasil wakaf, pengawasan serta penelitian terhadap wakaf, penyaluran hasil wakaf kepada pihak yang berhak, serta pelaporan kepada legislasi yang berwenang. Nanti juga disebut untuk melalui transparansi, akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan pelaksanaan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf tertentu. Lanjut, tidak hanya berfungsi sebagai pengelola wakif, tetapi juga sebagai pengembang aset wakaf. Artinya, Nazir harus mampu mengelola harta wakaf secara produktif, misalnya dengan menginvestasikan wakaf uang ke dalam instrumen syariah, mengelola tanah wakaf menjadi lahan produktif, atau mendirikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Sebagai bentuk apresiasi atas tugas yang diemban, Nazir berhak memperoleh imbalan dari hasil bersih pengelolaan wakaf dengan jumlah maksimal sebesar 10%. Ketentuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Saat ini, Nazir berada di bawah pembinaan dan pengawasan Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. C. Wakaf dalam perspektif ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem distribusi kekayaan. Islam mengatakan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu, tetapi harus didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Wakaf menjadi salah satu mekanisme untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam konteks modern, wakaf dapat dikembangkan menjadi sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai
usaha mikro, pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta proyek infrastruktur sosial lainnya. Selain itu, wakaf juga memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Wakaf juga dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi serta sifatnya tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar secara langsung. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dan menciptakan keadilan sosial. D. Kelembagaan bank syariah sebagai lazim dan pengembangan investasi wakaf. Pengelolaan wakaf di era modern menuntut adanya sistem yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi. Dalam hal ini, bank syariah memiliki potensi besar untuk berperan sebagai lazim dalam pengelolaan wakaf, khususnya wakaf uang. Bank syariah memiliki keunggulan dalam hal manajemen keuangan, sistem operasional, serta pengalaman dalam pengelolaan investasi berbasis syariah. Di Indonesia, peran bank syariah sebagai lazim juga didukung oleh regulasi pemerintah sebagai lembaga serta lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Sinergi antara bank syariah dan lembaga wakaf dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf serta memperluas jangkauan manfaatnya. Lebih jauh lagi, digitalisasi dalam sistem lembaga syariah memungkinkan penghimpunan wakaf secara lebih mudah dan luas, misalnya melalui platform online. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf, dan dengan demikian peran bank syariah sebagai nazir sangat strategis dalam pengembangan wakaf serta instrumentasi investasi publik yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Saya Rizal Putri, saya ingin bertanya, mengapa wakaf disebut sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan? Saya Rizka Perdina Putri yang bertanya, mengapa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana wakaf? Yaitu lembaga seharusnya tanpa mengelola wakaf Saya kepada teman-teman kalian berikan kami waktu untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Putri mau bertanya, jika wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen investasi publik, mengapa pengelolaannya di Indonesia masih dominan bersifat tersuntik dan tradisional? Saya mau jawab kalian dari Dinda. Mengapa wakaf disebut sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan? Wakaf disebut sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan karena harta dalam wakaf tidak boleh berkurang atau berpindah. Sementara manfaatnya dapat digunakan terus-menerus mengikuti kebutuhan. Dengan dikelola secara produktif, wakaf mampu memberikan manfaat jangka panjang dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Mengapa transparansi dan akuntabilitas dapat sangat penting dalam pengelolaan dana wakaf? Ini dalam pengelolaan dana wakaf karena memastikan dana dikelola secara jujur, amanah, dan sesuai dengan Islam. Dengan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban, kepercayaan secara meningkat, penyalahgunaan dana dapat dicegah, serta manfaat wakaf dapat disalurkan secara optimal dan bermanfaat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Paula. Jelaskan mekanisme pengelolaan wakaf produktif mulai dari penghimpunan hingga penyaluran manfaatnya. Jawabannya, mekanisme pengelolaan wakaf produktif dimulai dari penghimpunan dana atau aset dari wali melalui lembaga pengelola atau nazir. Kemudian harta wakaf tersebut dikelola secara produktif, misalnya diinvestasikan pada usaha atau proyek yang sesuai dengan syariah. Hasil pengelolaan tersebut
tersebut selanjutnya disalurkan kepada pihak yang berhak atau yang biasa disebut penghukum lain seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sementara pokok harta wakaf tetap dijaga agar manfaatnya berlanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Putri. Jika Kalau tadi itu jangan berbohong. Oke. Lembaga langsung. Apa itu? Apa? saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Putri. Jika Siapa? Anissa. Jika wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen investasi publik, mengapa pengelolaannya di Indonesia masih dominan bersifat konsumtif dan tradisional? Jawabannya, meskipun wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen investasi publik, pengelolaannya di Indonesia masih dominan konsumtif dan tradisional karena keterbatasan kompetensi hadir dalam manajemen dan investasi. Minimnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif, serta kurangnya inovasi dan dukungan sistem yang terintegrasi. Selain itu, banyak wakaf masih berupa aset tidak bergerak seperti tanah yang belum dikelola secara produktif, sehingga manfaatnya belum optimal dan cenderung digunakan untuk kebutuhan administratif. Cuma memang sudah terjadi. Ya. Salah ya. Bagus. Aku berbincang dia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrew Wira, ini bertanya, apakah negara atau lembaga pemerintah dapat bertindak sebagai nazir wakaf untuk proyek negara? Enggak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yando. Apakah negara atau lembaga pemerintah yang bertindak sebagai nazir wakaf untuk proyek-proyek negara? Jawabannya bisa. Negara atau lembaga pemerintah dapat bertindak sebagai nazir dalam pengelolaan wakaf selama memenuhi syarat sebagai pengelola yang amanah, profesional, dan sesuai dengan syariat. Sekian dari presentasi saya, dikurangi aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.